Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Melan Framboyaku. Aku mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Aku dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. NIM 0109122007. Saat ini aku akan menyampaikan mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medis dengan judul materi pengenalan, penggunaan, dan perawatan hematologi analyzer. Nah, fungsi dari alat hematologi analyzer itu untuk menghitung konsentrasi leukosit, eritrosit, dan platelet dengan metode electric impedance measurement, menghitung hemoglobin atau HGB dengan metode photometric measurement, menghitung jenis leukosit IgM persen, MON persen, dan NEU persen, EOS persen, dan base persen dengan metode optical measurement. Nah, ini merupakan gambar dari dan skema dari peralatan hematologi analyzer. Nah, pada bagian sini nomor 1 adalah LCD screen. LCD screen ini berfungsi untuk sebagai layar penampil hasil analisis pada alat. Ini juga dapat disebut dengan display. Kemudian yang kedua adalah panel keyboard. Itu yang merupakan papan ketik panel. Jadi untuk mengetik atau mengatur alat ini dengan mengetik pada papan keyboard ini. Kemudian yang ketiga adalah recorder. Recorder ini sebagai perekam alat. Kemudian yang keempat adalah sampling pin yang menghisap sampel yang berasal dari sini, yang akan menghasil sampel dari sini. Lalu sampel tersebut adalah sampel darah yang akan dilakukan analis. Kemudian yang kelima adalah start key atau measure key yang dapat mengedit. Ini adalah yang dapat mengedit data informasi pada alat. Nah, ini adalah tampak belakang dari hematologi analyzer. Tadi adalah tampak depan dari hematologi analyzer. Jadi ini adalah tampak belakangnya. Jadi yang pertama adalah UCB joint yang berfungsi untuk sambungan UCB. Kemudian yang kedua adalah print connector, itu sebagai peletak konektor. Kemudian yang ketiga adalah keyboard joint. Keyboard joint ini adalah sebagai sambungan pada keyboard. Kemudian yang keempat adalah RS232 output, merupakan keluaran RS sampai 232 output. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa lihat di sini, yang kelima ini adalah hemolysin connector. Kemudian yang kelima adalah diluent connector, dan yang keenam adalah hemolysis connector. Kemudian yang ketujuh adalah wastel liquid connector. Jadi yang kelima adalah diluent connector, itu yang berfungsi sebagai tempat konektor baik pengajar. Yang keenam ini adalah hemolysin connector, itu sebagai tempat konektor hemolysin. Kemudian yang ketujuh ini adalah wastel liquid connector, itu sebagai tempat konektor cairan limbah. Kemudian yang kedelapan adalah power switch. Power switch ini berfungsi untuk sebagai saklar daya. Kemudian yang kesembilan adalah ground pole. Yang kesembilan di sini adalah sebagai tiang tanah. Kemudian yang ke-10 adalah AD board rating soft connector. Yang ke-10 di sini adalah AD board rating soft connector. Yang ke-11 adalah main control board rating soft connector. Yang ke-10 berfungsi sebagai tempat lembut tulisan papan AD. Jadi AD board rating berarti menulis. Kemudian yang ke-11 adalah main control board rating soft connector sebagai papan kontrol utama yang menulis konektor lunak. Nah, di sini adalah tampak samping dari hematologi analyzer. Tampak samping hematologi analyzer yang pertama ini adalah sampling pin sebagai pin tempat pengambilan sampel. Kemudian yang kedua adalah
swab sebagai swab. Kemudian yang ketiga adalah coating chamber sebagai ruang hitung alat. Jadi ini adalah ruang hitung alat. Kemudian keempat adalah valve, itu valve berfungsi untuk sebagai katup alat. Yang kelima adalah injektor sebagai injektor alat. Kemudian yang keenam ini adalah motor sebagai mesin atau motor alat. Kemudian yang ketujuh ruang vakum atau vacuum chamber. Kemudian yang ke-8 pump sebagai pompa alat. Berikut adalah gambar pembanding dari hematologi analyzer. Jadi ini adalah gambar pembanding dari hematologi analyzer yang bermerek berbeda. Prinsip kerja hematologi analyzer berdasarkan hambatan tegangan listrik akibat adanya sel darah merah beranyak berarti tegangan besar, sel darah merah sedikit berarti tegangan sedikit. Perhitungan sel sampel darah yang digunakan oleh alat ini harus diincerkan dalam range tertentu terlebih dahulu, kemudian diukur WCB, RBC, PLT, dan HGB. Sampel diencerkan dalam ruang perhitungan WCB, BBC atau RBC melewati lubang perhitungan di bawah pengaruh tekanan negatif. Jumlah yang melewati lubang adalah sampel volume untuk analisis distribusi dan kuantitas alat ini diukur menggunakan pendekatan impedansi medan listrik yang dihasilkan dengan menempatkan dua elektroda satu di kedua sisi lubang. Ketika sel memasuki lubang, resisten elektroda naik secara proporsional dengan volume sel. Nah, berikut adalah prosedur dari penggunaan alat hematologi analyzer. Pertama-tama, alirkan kabel ke stop kontak untuk menyalakan stabilizer untuk menghasilkan tegangan, lalu klik tombol on pada stabilizer. Kemudian, setelah itu klik tombol on yang terletak di analyzer bagian belakang, lalu menuju ke layar display, lakukan setting alat dengan cara klik menu sampel mode. Nanti terdapat dua sampel mode, whole sama dengan whole blood dan prodigy. Kemudian pilih salah satu sampai dua sampel mode yang tersebut. Jika pilih whole blood, lalu klik enter, kembali ke menu dan tekan count untuk langsung menuju ke pemeriksaan. Setelah itu, jika telah menuju ke pemeriksaan, akan muncul gambar yang akan menunjukkan hasil pemeriksaan. Lalu klik ID untuk mengisi dan data pasien, gender, name, dan AG, lalu klik enter. Kemudian lalu masuk ke sampel inlet, sampling atau sampling pin dan klik run untuk menjalankan. Setelah itu tunggu, nanti akan ada hasil pemeriksaan display tersebut. Lalu hasil pemeriksaan akan muncul. Setelah itu lalu hasil pemeriksaan akan muncul secara otomatis di layar. Di sini muncullah 3 grafik, yaitu WBC leukosit, RBC eritrosit, dan PLT trombosit. Kemudian setelah itu print hasil pemeriksaan dengan mengklik print dan hasilnya akan keluar melalui recorder atau printer box. Setelah itu selesai menggunakan alat yang diinginkan, lalu melakukan pemeriksaan ulang, klik start up, maka tampilan layar akan kembali ke semula atau settingan awal. Lalu masukkan cairan tracer ke sampel inlet sampling pin dan tekan tombol start measure. Kemudian dari yang hasil yang sebelumnya tadi itu, jika ingin mematikan alat, jika sudah menggunakan alat dan akan ingin mematikan alat hematologi analyzer, sebelumnya membersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan cleanser, itu cairan pembersih khusus untuk alat hematologi analyzer. Jadi tidak menggunakan pembersih yang jenis lainnya karena akan mempengaruhi kerusakan dari hematologi analyzer. Kemudian setelah itu klik menu, lalu arahkan ke selanjutnya shutdown, lalu klik enter, maka akan muncul tampilan shutdown pada layar display, lalu klik enter.
Lalu masukkan cairan penyisir ke sampling inlet, sampling pin, atau tekan tombol start measure. Lalu terjadi proses pembersihan dan hasil pemeriksaan darah sebelum akan dibersihkan oleh alat hematologi analyzer, maka sisa pembuangannya akan masuk ke dalam tempat yang telah disediakan. Tunggu beberapa menit hingga proses pembersihan sampai 100%. Setelah itu akan muncul tampilan turn off the analyzer now, yaitu alat telah selesai bekerja dan siap dimatikan. Lalu klik tombol off pada bagian belakang hematologi analyzer dan klik tombol off pada stabilizer. Di sini adalah jika whole blood digunakan jika darahnya cukup banyak, dan blood blood digunakan jika sampel darahnya lebih sedikit. Ini adalah pesan agar tetap diingat. Nah, berikut adalah prosedur perawatan alat. Dilakukan prosedur perawatan alat agar alat dapat digunakan dalam waktu yang lama dan menghasilkan hasil alat atau hasil pemeriksaan yang efektif atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pertama, tekan enter untuk memulai deblok pipa. Kemudian bersihkan pipa dengan kepala probel HB. Kemudian ruang pembuangan, tekan enter untuk memulai penguras ruang hitung. Setelah itu di saluran pipa, tekan enter untuk menguras pipa. Kemudian mendeteksi setiap katup atau pompa kita bekerja. Lalu pilihlah posisi motor yang sesuai. Lalu mendeteksi tegangan lubang supaya dapat menampilkan nilai tes. Setelah itu bakar lubangnya untuk membersihkan off-fix dengan tegangan tinggi dan menyetel ulang motor. Nah, kesimpulan dari kelompok kami adalah berdasarkan praktikum penggunaan dan perawatan hematologi analyzer dapat disimpulkan bahwa hematologi analyzer adalah satu-satunya alat yang dapat menghitung dan memeriksa jumlah sel darah secara akurat dengan menggunakan prinsip kerja dengan mencampurkan reagen yang diuji sebanyak 200 kali untuk pemeriksaan leukosit dan 200 untuk pemeriksaan eritrosit dan trombosit. Namun hematologi analyzer ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan saat akan memeriksa sel darah lengkap. Penggunaan dan perawatan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prosedur yang telah dibuat untuk mencegah terjadinya kerusakan pada alat hematologi analyzer. Demikian presentasi aku. Semoga presentasi aku dapat membantu teman-teman semua dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih guys. Sampai ketemu sampai selanjutnya. Bye.